Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara baik-baik dan tetap penuh semangat ya. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami terima dengan baik dan kami pun juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 14 Februari 2024 tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 36. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Molo dipalua anakihamu, nama lua situtu mahamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Merdeka. Apa arti kata merdeka? Merdeka diartikan dengan bebas, mandiri, bebas dari tuntutan, atau tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau kekuasaan tertentu. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, dia terikat di dalam perbudakan dosa. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan hidup terbelenggu di dalam kuasa dosa. Dosa mendatangkan maut dan kebinasaan. Oleh karena itulah, agar manusia dimerdekakan, agar manusia lepas atau bebas dari belenggu dosa, Yesus datang menjadi manusia. Kasih Allah dinyatakan agar manusia yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu upah dosa ialah maut. Dan setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, pastilah harus dihukum di dalam kematian kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, agar kita ditebus dari dosa-dosa, agar kita merdeka, tidak lagi di dalam perbudakan dosa itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita bersyukur dan terus mensyukuri kehidupan yang telah dimerdekakan ini. Untuk apa? Untuk kita taat melakukan firman-Nya, untuk kita taat selalu kepada Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Kristus telah memerdekakan kita. Jika tidak, kita masih sebagai hamba dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi hiduplah di dalam kemerdekaan, di dalam kasih kepada Tuhan. Hidup yang merdeka berarti kita hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam keberanian, untuk tetap menyaksikan siapa Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kemerdekaan yang diberikan Allah adalah menjadi komitmen kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Jika katakan kita hidup di dalam ketaatan, bukan berarti kita terbelenggu, terikat untuk menderitakan kita. Tetapi sebaliknya, di dalam ketaatan itulah kita merasakan kemerdekaan karena kita dibebaskan dari dosa dan kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, apakah saudara sudah yakin untuk berkomitmen di dalam diri untuk tetap hidup di dalam kemerdekaan yang diberikan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kita masih ragu akan keselamatan, akan kemerdekaan yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita masih ragu atau bahkan kita akan menyia-nyiakan pengorbanannya. Hari ini mari kita berkomitmen di dalam diri untuk menjadi pribadi yang taat, yang setia, yang terus merdeka di dalam kasih Tuhan. Kita dimerdekakan di dalam kasih-Nya. Karena itu pakailah kemerdekaan ini, keselamatan yang telah dikerjakannya bagimu, untuk kita bisa melangkah maju, penuh sukacita, penuh harap, sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh menghibur hati kami. Betapa Engkau baik Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk dapat memakai setiap kasih Tuhan dengan baik, di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepadamu, di dalam perkataan, terlebih-lebih di dalam perbuatan kami. Tolonglah kami Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa lagi, karena keinginan-keinginan daging kami. Tetapi Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terus bekerja, mengajar kami untuk dapat melakukan banyak hal yang baik. Jangan biarkan kami tergoda oleh nikmatnya dunia ini, tetapi biarlah kami tetap setia kepada Tuhan di dalam ketaatan. Sekalipun kami menghadapi banyak pergumulan, banyak kesulitan, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami akan melewati semuanya dengan baik. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah, karena kami mau terus taat di dalam firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang di dalam kehidupannya. Biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka di dalam pergumulannya. Demikian juga buat saudara kami yang berduka cita. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali melihat betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini pun kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk terus berharap kepadamu, sehingga mereka dengan sabar, dengan tekun untuk berjuang di dalam kasih Tuhan, agar mereka benar-benar merasakan kekuatan dan kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini pun kami mau berdoa. Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 ini, kami akan melaksanakan pesta akbar, yaitu pemilihan umum. Tuhan, hari ini pemilu akan diselenggarakan. Biarlah Engkau yang menuntun setiap rakyat-Mu untuk memilih yang terbaik bagi bangsa dan negeri ini. Pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif, biarlah semua berjalan dengan baik, dengan damai, di dalam kuasa Allah. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah kami semua, agar kami dapat memilih sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan bagi mereka pun yang telah terpilih nanti, Tuhan menolong mereka dan kuasa Roh Kudus menguasai kehidupannya, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu
yang dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.